Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kiddos, how are you today? I hope you always fine, great, fantastic. Welcome to Papua Class. Welcome back with Miss Diah Anggraini. Today we are going to learn thematic, especially science. Tema 2 dan subtema 3 pada mata pelajaran IPA. Nah, materinya tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. But before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Next, kita bacakan teks Pancasila secara bersama-sama berikut ini. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Simak videonya baik-baik ya teman-teman. Perkembangbiakan generatif pada hewan adalah perkembangbiakan yang terjadi dengan adanya peleburan sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau sel telur. Kemudian dari proses itu akan menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi embrio dan kemudian dikeluarkan dengan 3 cara berikut ini. Ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita simak videonya satu persatu. Mari kita bahas yang pertama, yaitu bertelur atau disebut juga dengan ovipar. Zigot hewan ovipar akan tumbuh dan berkembang di dalam tubuh hewan betina hingga dibungkus oleh cangkang keras. Contoh hewannya ada ayam, ada bebek, angsa, dan lain-lain. Yang kedua, proses melahirkan atau disebut juga dengan vivipar. Embrio hewan vivipar tumbuh berkembang di dalam rahim yang merupakan ciri khas hewan mamalia. Ciri khas hewan mamalia antara lain yang pertama melahirkan, kedua memiliki kelenjar susu, ketiga bernapas dengan paru-paru, dan memiliki daun telinga. Contoh hewannya ada kuda, sapi, kambing, kerbau, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga, proses bertelur dan melahirkan disebut juga dengan ovovivipar, perpaduan antara bertelur dan melahirkan. Nah, embrio dibungkus oleh cangkang telur. Telur tetap bertahan di dalam tubuh induknya hingga menetas. Embrio tidak mendapat makanan dari induknya, tetapi dari dalam telur yang mengandung cadangan makanan. Kira-kira hewan apa ya yang berkembang biak secara ovovivipar? Ada yang bisa menjawab? Iya, benar sekali teman-teman. Ada hewan reptil yaitu ular. Ular merupakan contoh dari hewan yang melakukan reproduksi dengan cara ovovivipar. Yuk, selanjutnya kita cari tahu letak embrio pada hewan. Perhatikan gambar pada layar. Hewan ovipar, embrio hewan ovipar dilindungi oleh cangkang telur. Nah, seperti induk ayam yang sedang berada di dalam telur. Itulah contoh dari letak embrio pada hewan ovipar. Kemudian hewan vivipar, embrio hewan vivipar berada dalam tubuh induk betina, tetapi tidak dilindungi cangkang telur. Ada di dalam rahim pada hewan tersebut. Contohnya adalah hewan kambing. Yang terakhir adalah letak embrio hewan ovovivipar. Embrio hewan ovovivipar tumbuh dan berkembang dalam telur yang berada dalam tubuh induk. Telur akan menetas dan anak hewan dikeluarkan dari tubuh induk betina seperti melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar antara lain ada ikan pari, hiu macan, dan beberapa jenis reptil seperti ular dan buaya. Untuk memperdalam materi, Miss akan memberikan satu latihan soal. Coba teman-teman perhatikan lingkungan sekitarnya.
Sebutkan satu hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ketikkan jawabannya di kolom komentar ya teman-teman. Miss Diah tunggu. So, that's all that we have discussed. We are going to continue again to the next meeting, to the next part. Don't forget to give your comment if you present in our class today. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.